Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara import kuis ke dalam question bank atau bank soal. Nah, sebelum di sini saya mau demoin di situs glabs.belajarbareng.id. Oke, langkah pertamanya adalah kita login dulu sebagai guru atau di sini kita sebagai admin. Nah, lalu kedua masuk ke mata pelajarannya. Di sini saya mau masuk contoh di kelas 1, lalu kelas 1 Mekah. Nah, lalu saya masuk ke dalam mapel pembelajaran 2. Nah, di sini pembelajaran 2 kelas 1 Mekah. Nah, di sini nanti saya akan demoin bagaimana cara bikin kuis dan juga cara import soal ke dalam question bank. Sebelum di sini, karena ini masih demo, nah saya mau demoin dulu bagaimana cara membuatkan kuis. Nah, sebelum di sini saya mau lihat di sini dulu slide-nya. Oke. Nah, di sini tahap pembuatan kuis dan apa soal. Yang pertama kita bikin dulu nih pembuatan rumah kuis. Nah, bikin rumah kuis dulu. Rumah kuis itu seperti latihan bab 1, ulangan harian, UTS, dan lain. Oke, sekarang kita buat contoh latihan bab 1 misalkan. Nah, di sini topik di sini buat sementara contoh di sini kita kasih topiknya misalkan bab 1 misalkan pecahan. Oke. Nah, di sini di bab 1 ini nanti kita coba tambahkan fitur kuis. Nah, caranya adalah kita rubah dulu ke mode ubah. Lalu kita pilih add an activity, lalu kita pilih quiz, lalu kita pilih add. Lalu ini masih settingan bikin rumahnya quiz. Oke. Di sini kita misalkan bikinnya adalah ulangan harian bab 1. Oke. Misalkan bab 1 pecahan misalkan. Nah, ini untuk name-nya. Lalu untuk description-nya di sini boleh kita masukin kata-kata atau introduction sebelum mulainya ujian. Ini bisa seperti petunjuk soal. Ya, petunjuk soal. Nah, di sini Bapak Ibu boleh custom. Nah, tapi untuk sementara saya mau demoin dulu buat contoh. Misalkan di sini berdoa dulu, lalu kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Nah, dan lain. Nanti Bapak Ibu nanti boleh custom sekreatif mungkin. Nah, berikutnya kita settingan timing. Nah, timing di sini digunakan untuk jadwal ulangan harian ini. Nah, misalkan kita setting misalkan dari tanggal 8 bulan Agustus tahun 2020, mulainya itu jam 6.30 sampai tanggal 9. Nah, ujian ini kita setting 2 hari misalkan. Nah, dan juga berakhir jam tengah malam di sini. Tengah malam. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya time limit. Time limit ini maksudnya adalah waktu ujiannya. Nah, di sini kita setting misalkan cuma 20 menit misalkan, atau setengah jam atau 30 menit. Berikutnya lagi settingan grade. Nah, di sini untuk KKM-nya, grade to pass-nya minimal di sini kita setup 7 ya misalkan. Oke. Berikut lagi layout. Nah, layout ini maksudnya adalah satu halaman teks itu nanti akan nampil berapa soal. Misalkan
satu halaman satu soal, atau misalkan satu halaman 2 soal, lalu next lagi. Nah, di sini kalau kita pilih every question, ini akan menampilkan satu soal satu halaman. Oke. Berikutnya lagi settingan question behavior. Nah, ini shuffle with question. Nah, artinya adalah apakah nanti soalnya akan diacak atau tidak. Nah, di sini kita pilih yes, soalnya akan diacak. Berikutnya settingan terakhir Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini halaman review. Jadi, halaman review itu adalah halaman di mana ketika siswa sudah mengerjakan, misalkan klik finish, lalu ada muncul konfirmasi, lalu pilih submit. Nah, nanti akan melanjutkan ke halaman review ini sebelum menampilkan skor. Nah, jadi halaman review ini adalah halaman sebelum skor. Nah, di sini kita bisa menampilkan kunci jawabannya atau menyembunyikannya. Ini hanya untuk review saja. Di sini kalau untuk menyembunyikan kunci jawabannya kita cukup settingan 2 saja, yaitu 1 dan 2. Nah, di sini seperti ini. Nah, ini sebelum dikerjakan. Nah, ini boleh kita setup seperti ini. Nah, ini answernya kita hilangin juga, ini sudah dikerjakan juga, reviewnya nggak boleh juga. Nah, ini merupakan settingan kalau kunci jawabannya kita tidak publish. Nah, seperti itu. Oke, Pak Ibu. Nah, ini cara pembuatan rumah soal. Nah, di bagian pertama dulu, pembuatan rumah kuis atau rumah soal. Nah, oke. Kalau sudah, kita pilih save and return to course. Nah, secara otomatis di dalam bab 1 sudah ada materi ulangan harian bab 1. Nah, ini kalau siswanya ngeklik, belum ada soalnya, belum bisa. Seperti itu. Nah, kita masuk ke tahap kedua, yaitu pembuatan soal di bank soal. Nah, oke. Baik, untuk pembuatan soal di bank soal, nah, langkah pertamanya adalah kita kembali dulu ke mata pelajaran di sini. Kalau kita mau bikin di mana, misalkan kita mau bikin di ulangan harian ini, langsung kita buka aja. Lalu kita pilih di sini ada menu setting di sebelah kanan, icon roda gigi. Nah, kita scroll up ke bawah, di bawah ada namanya question bank. Nah, question bank ini atau bank soal, nah disinilah nanti tempat penyimpanan soal-soal. Nah, nanti untuk kedepannya akan bermanfaat ini. Nanti misalkan kita mau setiap kita mau bikin soal, nanti akan tersimpan otomatis di sini di question bank. Seperti itu. Nah, di question bank ini nanti juga ada kategorinya Bapak Ibu semuanya. Kategori ini nanti digunakan untuk mengelompokkan soal. Jenis soal, misalkan soal IPA atau soal matematika. Nah, nanti ini bisa kita kelompokin di sini. Nah, seperti itu. Terus di sini juga bisa import. Nah, import ini nanti akan kita pelajari juga nanti. Nah, di sini kalau mau untuk bikin soal secara manual, nah di sini ya Bapak Ibu bisa pilih create new question di sini. Di bagian question, pilih create new question. Lalu pilih tipe soalnya apa. Di sini ada banyak tipe soal. Nah, tapi umumnya kita nanti menggunakan multiple choice di sini. Lalu kita pilih add. Nah, berikutnya kita ini masih dalam settingan soal. Nah, di sini langkah-langkah pembuatan soal. Yang pertama kita setting dulu kategorinya. Nah, di sini mau kita simpan di mana? Misalkan kita simpan di A1 pembelajaran 2. Nah, di sini. Oke. Untuk question name-nya di sini boleh seperti ini, soal 1 atau question 1 dan seperti itu. Lalu question text-nya. Nah, di sini masukin soalnya, pertanyaannya, misalkan seperti ini. Ini buat contoh Bapak Ibu ya. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Contoh. Nah, ini untuk soalnya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa sekreatif mungkin. Nanti bisa di sini ada penggunaan bold, garis miring, ada audio, ada foto. Nah, di sini bisa digunakan.
Jika misalkan soalnya itu ada equation, misalkan ada akar, kuadrat, dan lainnya, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan fitur image ini. Nanti ya, insert image, nanti akan bisa nampil di sini. Seperti itu. Oke, berikutnya lagi nanti kita masuk ke settingan default marknya ini kita defaultin aja. Dan ini nggak usah kita rubah. Dan juga feedback ini cuma menampilkan misalkan kenapa jawabannya itu B. Nanti diisikan di feedback. Ini nggak usah, kita kosongin aja. ID number kita kosongin aja. Lalu berikutnya juga ada nih, one or multiple answer. Nah, maksudnya adalah apakah nanti jawabannya itu satu atau dua atau lebih dari satu. Nah, misalkan jawaban satu itu jawabannya misalkan jawaban cuma A. Kalau jawaban multiple answer maksudnya adalah dari yang di bawah ini silakan pilih 3 atau pilih 2. Nah, itu nanti kita bisa pilih multiple answer ini. Seperti itu. Lalu berikutnya di sini ada juga nih shuffle choice-nya, shuffle pilihan jawabannya. Nanti boleh diaktifin atau boleh enggak nanti. Ini bisa dipakai untuk mengantisipasi siswa tidak bisa mencontek. Nah, di sini bisa kita aktifin. Berikutnya lagi, di sini ada settingan ABC-nya. Di sini ada penamaannya A huruf kecil atau huruf besar. Nah, untuk default di sini saya menggunakan huruf kecil dulu. Oke, lanjut ke settingan answer. Nah, di sini untuk jawaban A, nah A di sini misalkan jawabannya adalah, misalkan kalau jawabannya benar kita isikan 2. Nah, misalkan jawaban benarnya ada 2 adalah, jika jawabannya benar, grade-nya di sini kita pilih 100. Nah, kalau jawabannya salah, grade-nya di sini kita pilih 90%. Atau maksudnya grade-nya di sini kita pilih non. Nah, maaf. Kalau jawabannya benar, grade-nya kita pilih 100. Kalau jawabannya salah, grade-nya di sini kita pilih non. Nah, karena di sini jawabannya benar, ini kita pilih 100. Lalu misalkan ini salah, kalau salah kita pilih non, ini juga salah, kita pilih non. Ini karena untuk SD, jadi cuma ada 3 pilihan, A, B, C. Misalkan kalau mau pakai A, B, C, D, berarti choice 4-nya tinggal diisi. Nah, sama choice 5-nya, itu untuk E-nya. Kalau nggak digunakan D dan E-nya, cukup dikosongin saja, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita pilih Save Change. Secara otomatis satu soal sudah berhasil kita bikin di bank soal. Nah, ini nanti bisa kita pindahkan ke dalam rumah soal yang tadi sudah kita bikin, namanya adalah ulangan harian bab 1. Nah, nanti tab berikutnya adalah memindahkan dari bank soal ini ke dalam ulangan harian bab 1 seperti itu. Baik. Berikutnya di sini saya akan demoin juga bagaimana yang ketiga adalah pembuatan atau import soal ke database bank soal menggunakan RTF atau exam view. Oke. Untuk persiapannya Bapak Ibu silakan download dulu aplikasinya di sini. Di sini juga ada sampel soalnya juga, atau contoh format soalnya. Linknya adalah belajarbareng.id/sampel.id. Nah, atau sampel.zip maksudnya. Oke. Sekarang kita langsung demoin. Cara downloadnya tadi adalah belajarbareng.id/sampel.zip. Nah. Oke, di sini kita pilih download. Lalu Bapak Ibu jangan lupa diekstrak. Di sini tadi kita menu download. Nah, ini Bapak Ibu nanti pilih ekstrak. Nah, klik kanan. Sebentar. Nah, lalu kita pilih ekstrak. Nah, Bapak Ibu nanti di dalam folder ekstrak itu nanti ada 2 file seperti ini. Yang pertama aplikasi, yang kedua adalah Word-nya. Nah, di sini ada sampelnya. Nah, oke. Di sini boleh kita install dulu yang exe-nya dengan cara klik 2 kali seperti ini. Lalu kita pilih yes.
Oke, di sini kita pilih next. Nah, lalu kita pilih accept, next lagi, install. Nah, oke. Sebentar, tunggu dulu proses instalasinya. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika sudah menginstal aplikasi ExamView ini, jadi nanti di desktopnya masing-masing nanti akan muncul ikon seperti ini. Ada ikonnya test generator, test manager, dan test player. Nah, nanti kita akan menggunakan namanya di sini kita testing juga. Di sini kalau nggak ada, kita bisa cari di pencarian di sini. Namanya adalah import utility. Nah, di sini ini ada import utility. Nah, sini soal tidak ada. Nah, nanti kita menggunakan ini. Nah, oke. Langkah tahap import yang pertama adalah Bapak Ibu harus membuat folder baru dulu. Nah, folder baru. Jadi saya bikin contoh. Saya bikin folder baru itu misalkan di data D. Nah, biar aman. Nah, foldernya adalah upload soal. Nah, supaya apa? Supaya nanti pas settingan importnya nanti Bapak Ibu tidak pusing untuk mencari foldernya di mana. Nah, makanya saran saya silakan Bapak Ibu nanti untuk memulai proses import bikin folder baru. Nah, lalu Bapak Ibu di sini saya memberikan contoh sampel. Nah, contoh sampel format soal, format import soal. Di sini dalam format RTF. Nah, Bapak Ibu nanti bisa copy ke dalam di sini dulu ke upload soal tadi, ke dalam folder yang kita sudah bikin tadi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan buka dulu formatnya tadi, RTF ini. Nah, sebentar. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini merupakan contoh format import ke dalam belajarbareng.id. Nah, di sini di atasnya ini ada namanya multiple choice. Nah, ini tipe soalnya multiple choice. Bapak Ibu nanti jangan hapus ini ya, jangan dihapus. Lalu di bawahnya itu nanti ada soalnya. Di sini buat demo saya contohin ada 5 soal. Nah, atau contohnya saya mau memberikan 4 soalnya dulu. Soalnya satu soal sudah saya bikin tadi secara manual di database. Nah, di sini sudah ada satu soal tadi di sini. Nah, berarti soal berikutnya di sini cukup 4 saja. Ini sementara baru contoh Bapak Ibu. Ini ada 4 soal. Nah, oh ya, Bapak Ibu nanti sebelum mulai membuatkan template ini, Bapak Ibu silakan bikinnya di dalam format ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan nanti ini diganti di copy paste. Di copy paste juga jawabannya ada lain. Usahakan mirip sesuai format ini. Mulai dari penamaannya, di sini menggunakan format, dan juga di sini Bapak Ibu untuk jawabannya di sini menggunakan kode ANS.2 spasi. Nah, misalkan spasi jawabannya C atau D. Nah, lalu antara soal 1 dan soal 2 dibatasi cuma dengan 1 spasi. Nah, aturan-aturan seperti ini nanti Bapak Ibu harus bikin semirip ini. Nah, jadi kalau yang penamaan masukkan gambar juga bisa nanti di bawah soalnya. Untuk jawabannya nanti seperti ini. Ini menggunakan format Bapak Ibu. Nah, lalu, kalau misalkan jawabannya 2, nanti Bapak Ibu bisa tambahin ANS-nya spasi A, koma, spasi B, koma, spasi C. Ini kalau jawabannya lebih dari 2. Nah, seperti itu. Baik. Nah, intinya Bapak Ibu bikin formatnya semirip yang saya bikin ini, yang saya contohin ini, atau seperti sampel. Nah, oke, kalau sudah, Bapak Ibu nanti simpan ke dalam format RTF. Caranya adalah pilih menu File, lalu pilih Save As, lalu pilih tadi yang tadi kita bikin di data D, lalu pilih Save. Oke, kalau sudah cukup di close saja seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap
import. Nah, memindahkan yang RTF tadi ke dalam question bank. Nah, ke sini, question bank ini. Nah, oke, caranya adalah yang pertama kita convert dulu. Jadi dari RTF kita convert menjadi format soal exam view. Nah, lalu kita convert menjadi blackboard atau zip. Nah, di sini ada dua proses convert. Convert pertama ke exam view, lalu dari exam view kita convert ke blackboard. Nah, seperti itu. Jadi ada dua convert Bapak Ibu. Jadi ada pertama RTF, convert ke exam view. Nanti menggunakan aplikasi namanya exam view import utility. Oke. Sudah? Jika sudah, hasil convert ini kita convert lagi menjadi blackboard menggunakan aplikasi namanya test generator. Nah, lalu jika sudah menjadi zip, lalu nanti di-upload, lalu nanti di sini nanti di question bank di sini nanti kita pilih import. Nah, lalu kita cari filenya di mana. Seperti itu. Oke, ingat Bapak Ibu ya. RTF kita convert ke format soal exam view menggunakan aplikasi exam view import utility. Lalu kita convert lagi menjadi blackboard menggunakan aplikasi test generator. Nah, sekarang kita buka dulu import utility-nya. Nah, kita pencarian di sini import utility. Nah, Bapak Ibu nanti import utility ini tidak akan nampil di desktop. Nah, nanti Bapak Ibu boleh search saja. Di sini ketiknya import utility. Nah, seperti ini. Nah, oke, tampilan aplikasinya seperti ini. Nah, lalu kita pilih next. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini merupakan settingan convert-nya. Nah, settingan convert. Nah, jadi di sini ada dua kolom 1 dan kolom 2. Nah, kolom 1 ini adalah untuk settingan awal. Jadi tadi kita bikin format tadi atau bikin soal tadi simpannya di mana. Nah, di sini cara settingnya adalah kita klik di sini ada C program files. Nah, di sebelum ada C program files ini jadi ada icon folder. Nah, kita klik icon folder, kita pindahkan tadi di data D. Nah, kita bikin folder tadi di data D, kita pilih select. Nah, lalu begitu juga dengan yang di bawah. Kita ini C program filesnya kita rubah menjadi data D juga. Nah, sesuai tadi yang sudah kita bikin. Nah, jadi yang atas untuk sumbernya dari mana, yang kedua itu hasil convertnya mau nyimpan di mana. Nah, yang sekarang ini hasil convertnya kita simpan nanti di file D. Nah, sekarang kita pindah dulu. Kita klik yang template tadi. Nah, kita pilih yang hasil tadi. Nah, lalu kita pilih select. Nah, secara otomatis pindah ke bawah seperti ini. Nah, oke. Ulang lagi. Nah, jadi nanti kita klik, lalu kita pilih select, pastikan pindah ke bawah. Kalau sudah kita pilih next. Nah, di sini pengaturan kolomnya. Pengatur kolomnya di sini, kolom di sini karena kita hanya satu kolom ke bawah. Tadi satu kolom ke bawah, kita pilih satu kolom. Ini tetap 2. Matching tetap 2. Jadi untuk multiple choice di sini kita pilih 1. Wajah 2. Kalau sudah kita pilih next. Lalu kita pilih ini sudah default saja, kita pilih next, next lagi sampai finish. Nah, sampai Bapak Ibu harus nanti munculnya import completed seperti ini. Oke, kalau sudah berarti convert pertama sudah selesai. Ini boleh kita close. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Icon warna kuning, formatnya BNK. Nah, ini merupakan hasil converter pertama. Nah, convert kedua, kita convert menjadi blackboard atau menjadi zip. Nah, yang kuning ini nanti kita convert lagi menjadi blackboard. Nah, caranya adalah di sini petunjuknya menggunakan exam view test generator. Oke. Sekarang kita buka test generatornya seperti ini. Nah, exam view test generator kita klik. Nah, lalu menunggu loading dulu sebentar. Oke, biasanya sih
ketika kita baru install akan muncul register seperti ini. Ini cuma munculnya cuma sekali. Ini Bapak Ibu masukin nama sekolahnya, di sini masukin GLab School, GLabs. Kalau nama masukin nama kita, misalkan di sini nama saya adalah Fadil Hamdan. GLabs-nya ini masukin GLabs. GLabs. Nah, lalu city di sini masukin aja Depok. Nah, region di sini masukin aja ID. Seperti ini. Kalau sudah kita pilih OK, lalu kita pilih close. Nah, untuk mengkonvert tahap kedua nanti kita menggunakan menu yang keenam ini, yaitu Open an Existing Question Bank. Nah, ini kita pilih Open. Lalu kita cari file yang BNK tadi, yang ikonnya warna kuning tadi. Nah, lalu kita cari di data D, upload soal. Nah, ini dia nih. Ini nanti kita open. Oke, di sini sudah ada 2 page di sini. Nah, ini sudah berhasil kita masukin ke dalam generator. Sekarang kita rubah ke format zip. Caranya adalah kita pilih menu file, kita ekspor ke Blackboard yang terbaru, yaitu Blackboard 71. Nah, di sini. Lalu kita buatkan nama kategorinya atau nama foldernya di sini, atau ini nama filenya, misalkan contoh upload soal. Nanti Pak Ibu boleh penamaannya adalah misalkan soal matematik bab 1, misalkan ini bebas itu penamaannya. Lalu kita pilih save. Nah, di sini masukin juga name kategorinya. Oke, contohnya adalah upload soal. Nah, upload soal atau contoh upload soal. Nah, contoh upload soal. Nah, lalu juga ada yang kategorinya atau direktorinya. Nanti pas diimport, soal ini, direktor name ini akan menjadi sebuah kategori. Nah, kan kita beri contoh soal saja. Contoh soal. Kalau sudah kita pilih OK. Nah, ketika Bapak Ibu sudah klik OK, secara otomatis convert kedua sudah selesai. Dan hasilnya dalam format zip atau Blackboard. Nah, ini hasilnya. Inilah nanti Bapak Ibu yang Pak Ibu upload ke dalam question bank atau bank soal. Oke, kita kembali ke dashboard, kita kembali ke question bank. Lalu nanti kita import ke sini. Nah, caranya adalah di sini kita pilih menu import. Nah, lalu kita pilih formatnya Blackboard. Nah, oke. Lalu di sini general kategorinya, di sini nanti secara default saja. Nanti akan bikin kategori baru secara otomatis. Lalu di choose file di sini kita cari filenya. Tadi nyimpan di mana? Oke, pilih menu file. Tadi kita di lokasi di data D. Nah, ini dia nih upload zip. Contoh soal upload zip. Lalu kita pilih open. Lalu kita pilih upload this file. Nah, seperti ini tampilannya, ini udah benar. Blackboard. Nah, di sini kategorinya default saja. Lalu kita pilih import. Nah, pas pilih import di sini akan kebaca ada 4 soal katanya di sini. Ada parsing. Nah, import 4 question pertanyaan. Nah, lalu kita di sini ada 1, 2, 4. Ada 4 soal. Lalu kita pilih continue. Nah, secara otomatis di question bank di sini nanti akan nambah 4 soal. Nah, ini dalam kategori contoh soal. Kalau kategori awal di sini yang di default. Nah, di sini pun nanti bisa kita pindahkan juga ke kategori mana. Misalkan ini kita pindahkan ke kategori default, misalkan kita gabungkan, misalkan juga bisa. Oke, di sini sudah ada 5 soal. Oke, itulah cara import menggunakan RTF Bapak Ibu semuanya. Sekarang tinggal PR terakhir adalah memindahkan dari soal, pindahkan soal tadi dari bank soal ke rumah soal. Nah, jadi soal ini nanti kita pindahkan ke dalam ulangan harian. Nah, soalnya sekarang kalau siswanya ngeklik ulangan harian ini belum bisa. Nah, cara memindahkannya adalah dengan menggunakan menu edit quiz. Nah,
edit quiz itu nanti bisa muncul di sini atau pilih setting, pilih edit quiz. Nah, edit quiz ini ibaratkannya mengimportnya, memindahkan dari bank soal ke dalam ulangan harian ini, seperti itu. Oke, sekarang kita pilih edit quiz. Nah, di sini di dalam ulangan hari ini masih kosong ternyata. Nah, sekarang kita tambahkan. Lalu kita pilih add, lalu kita pilih from question bank. Tambahkan soal dari bank soal. Nah, di sini kita menambahkan satu bisa. Oke, atau menambahkan lebih juga bisa. Add, lalu pilih from question bank lagi, tambahkan misalkan semuanya seperti ini juga bisa. Secara otomatis di dalam ulangan harian ini ada 5 soal. Oke. Oh, ini saya mau edit nih. Nah, untuk merubah soal di dalam rumahnya di sini, kita bisa pilih setting di sini. Setting, nah lalu kita pilih edit. Ini edit kunci jawabannya misalkan. Ini bisa. Ataupun di sini kita bisa drop juga, misalkan ini kita taruh di bawah. Nah, tapi tadi settingannya sudah kita pilih shuffle. Nah, di sini. Nah, jadi secara otomatis nanti soalnya akan diacak. Seperti itu. Oke. Atau Pak Ibu mau menghapusnya nih, saya soal ini salah nih, mau hapus dari soal juga bisa. Nanti tinggal dipilih icon delete tong sampah seperti ini. Oke, kalau sudah masuk seperti ini, berarti sudah masuk ke dalam ulangan harian. Nah, sekarang tinggal kita cek lagi. Nah, tinggal kita cek apakah sudah benar. Nah, ini kita bisa pilih preview. Lalu kita pilih start time. Nah, di sini boleh kita cek. Oh, ini misalkan contoh ini. Nah, kalau sudah benar, nah ini bisa kita pilih finish. Lalu kita pilih submit all and finish. Nah, ini halaman reviewnya, kita pilih review saja. Nah, ini nanti nampil skornya di bawah. Di sini ada stat. Stat ini maksudnya adalah apakah soalnya sudah selesai. Nah, ini udah finished. Ada juga namanya in progress. Nah, ini masih lanjut. Juga ada namanya mark. Dari 5 soal, yang benar cuma 2. Di sini juga ada maksimum soalnya 100. Berarti kalau benar 2, skornya 40. Dia reviewnya. Nah, untuk gurunya nanti bisa cek hasilnya di sini. Dipilih setting, dipilih result. Nah, result ini nanti akan menampilkan siswa yang sudah mengerjain siapa, yang belum mengerjakan siapa, nanti ketahuan di sini. Di sini report ini nanti akan real time. Nah, ketika baru mengerjakan nanti juga nampil di sini seperti itu. Dan juga dari report ini guru bisa download ke Excel. Nanti ini muncul downloadnya, ekspor ke Excel. Untuk sementara di sini masih kosong, belum ada yang mengerjakan. Nah, ini masih kosong. Oke ya Pak Ibu semuanya. Itulah cara video bagaimana cara bikin kuis dan juga bagaimana cara import soal ke dalam kuis atau ke dalam bank soal. Nah, Bu saya review lagi tadi kita belajar tadi pembuatan rumah soal, alurnya, pembuatan soal di bank soal. Nah, di bank soal ini kita bisa tadi bikinnya satuan atau kita bikinnya menggunakan import. Atau menggunakan import di sini, menggunakan RTF. Lalu terakhir memindahkan dari bank soal ke dalam rumah soal atau ke dalam ulangan harian ini tadi. Ini tadi Pak Ibu downloadnya tadi di belajarbareng.id /sample.zip. Nanti install ini namanya. Jadi ini tahap formatnya RTF, convert dulu ke ExamView menggunakan import utility, lalu di-convert lagi ke Blackboard menggunakan test generator. Habis itu baru di-upload. Oke Pak Ibu semuanya, itulah video tutorial bagaimana cara membuat kuis dan bagaimana cara import soal. Oke Bapak Ibu, saya akhiri dulu. Terima kasih. Sama.